Shalom semuanya. Halo. Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Ibu Viana dari Sambas, Kalimantan Barat. Pak Indra dari Hong Kong. Pastor Leri dari Cikarang, Bekasi. Ibu Ice dari Bandung. Pastor Selby dari Balikpapan. Ibu Eva juga dari Jakarta sekarang, Bogor. Dan Pak Ade dari Balikpapan. Mari kita awali pertemuan kita. Kita minta Ibu Ice boleh berdoa membuka pertemuan kita, ya, fellowship kita. Silakan Bu Ice. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena begitu besar kasih setiamu dalam hidup kami. Amin. Ya, pada saat ini Engkau mengizinkan kami untuk berkumpul kembali walaupun hanya melalui Zoom, tapi kami sudah merasa kami seperti bertemu satu dengan yang lain. Amin. Bertemu langsung. Terima kasih Tuhan Yesus, biar pimpinan dan kasih sayang-Mu menyertai kami pada saat ini. Kami akan mendengarkan sebagian besar dari firman-Mu. Biarlah semua yang kami dengar ini hari Tuhan, biarlah semua yang kami dapatkan itu boleh menjadi saluran berkat bagi kami, terutama dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan seluruh acara pada pagi hari ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Ice untuk doanya. Dan kita langsung saja akan mendengarkan kabar baik sebagai sharing di fellowship ini. Setelah kabar baik disampaikan oleh Pastor Lawrence Apitulei, kita bisa sharing juga satu dengan yang lain. Mungkin ada pengalaman terkait dari apa yang disampaikan Pastor Lawrence, atau ada kesaksian, atau ada kebutuhan doa. Ya, tadi malam kita membahas, boleh nggak kita meminta gitu ya. Meminta karena ada hubungan kita dengan Kristus, dengan Bapa di surga. Selanjutnya silakan Pastor Leri, kita siap mendengar kabar baik. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Pagi hari ini kita bersyukur bahwa saya melihat satu sisi begini, bahwa Injil kan dibilang good news, kabar baik. Amin. Selalu kabar baik, tinggal tergantung orangnya yang menerima, baik atau tidak. Karena selalu kabar baik itu senantiasa ujung-ujungnya pasti baik. Saya selalu punya prinsip itu, dan mindset saya mulai berubah hampir 10 tahun ini tentang kekuatan Injil itu. Karena saya tahu bahwa orang sekaliber Paulus yang punya pemahaman tentang teologi yang begitu dahsyat dan luar biasa bisa berbalik arah dengan satu radikal yang luar biasa. Dan ini yang saya melihat, ini yang saya sedang selidiki, yang sedang saya coba mengikuti perkembangan-perkembangan tentang Injil kabar baik itu kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia itu tidak semua orang, saya katakan, tidak semua orang bisa menangkapi. Banyak orang menangkapi tapi dia tidak menghidupi. Nah, ini perlu kita sadari bagi kita orang percaya. Dan Injil kasih karunia itu, good news itu adalah masuk ke semua aspek kehidupan, dari orang-orang yang dari yang paling rendah, yang buta huruf, sampai yang intelektual, itu pasti masuk. Amin. Nah, ini yang perlu kita sadari. Nah, saya sangat menarik dengan satu tokoh yang luar biasa yang tentang Petrus. Petrus ini menarik buat saya. Kenapa? Karena dari 12 murid itu Petrus leader. Nah, Petrus itu sebagai seorang pemimpin di dalam 12 murid. Anehnya, tetapi kalau kita membaca dari keempat Injil, Injil Matius, Markus, Lukas, Yahya, kita akan melihat kehidupan Petrus yang bertolak belakang ketika dia ada di Kisah Para Rasul, ketika kita membaca itu. Nah, ini yang cukup menarik yang saya lihat dari Petrus ini yang begitu luar biasa. Nah, pertanyaannya itu adalah siapakah Petrus itu? Nah, kita lihat dalam Matius 16 ayat yang ke-16 dan 17.
Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Kronologis ini menarik. Kenapa saya katakan itu? Ini adalah ketika Yesus dalam pelayanan itu menghadapi tantangan tentang orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Dan ketika Yesus diserang habis, penyerangan habis, orang-orang mengintervensi Yesus. Di situ ada murid-murid. Nah, makanya ketika selesai Yesus mulai dia menghindar ke Kaisarea, dia bertanya kepada murid-muridnya itu, kata orang, siapakah anak manusia itu? Nah, jawab mereka, ada yang mengatakan, menurut pandangan murid-murid itu bilang, kata orang-orang, dia adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga yang bilang, mengatakan itu Elia. Ada pula yang mengatakan Yeremia dan salah satu seorang para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi katamu siapakah aku? Ini hal yang luar biasa. Yesus bertanya kepada murid-murid, tetapi yang antusias menjawab itu Petrus. Ini luar biasa. Disinilah yang saya bilang, waktu Petrus mengatakan, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini keren sekali. Amen. Ini dahsyat yang luar biasa. Perkataan Yesus itu menghidupkan kehidupannya Petrus. Tetapi perjalanan hidup Petrus mengalami goncangan-goncangan yang luar biasa. Nah, saya mempelajari tipikal, dulu ada pelajaran namanya DISC, dominan, intim, stabil, cermat. Nah, itu dulu saya ada di bagian itu, kita mempelajari karakter, ada tes karakter namanya. Nah, kita mau masuk itu. Nah, Petrus ini adalah tipe orang yang sanguin, yang populer, yang memiliki satu antusias. Apa-apa ketika dia selalu spontanitas. Dia spontanitas. Nah, pengalaman Petrus ini kalau kita melihat ada 3 murid yang cukup dekat dengan Yesus, adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan selalu ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, ada mereka 3-3. Ini luar biasa. Makanya Yakobus menulis di dalam 1 Yakobus 19, dia bilang begini. Yakobus 1 ayat 19 dia bilang begini. Kalau tidak salah, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Petrus beda. Pengalaman Yakobus, Petrus dan Yohanes ini membuat Yakobus menangkap sisinya daripada Petrus itu menjadi pelajaran. Dan dia menulis di surat Yakobus ini. Karena Petrus itu orangnya, dia cepat mendengar, tapi cepat berkata-kata, lambat berpikir. Nah, ini yang saya melihat satu keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita hadapi. Karena di dalam WA grup saya ada beberapa hamba Tuhan yang ketika kita sharing tentang Injil kasih karunia dan kebaikan, kabar baik itu, mereka selalu mentahkan dengan pengalaman hidup mereka. Mereka mementahkan dengan apa yang mereka alami sekarang itu. Salah tidak? Tidak salah, saya bilang. Tetapi inilah yang kita hadapi, kenyataan-kenyataan. Kadang-kadang saya berpikir, mereka yang sudah tahu firman, mereka yang sudah pernah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, kenapa tidak bisa bertahan di situ? Nah, inilah yang saya coba merenungkan hari-hari ini. Nah, inilah yang seringkali kita belajar dari Petrus ini yang mengalami tantangan-tantangan yang begitu luar biasa, tetapi dari pengalaman hidup dia dengan Tuhan, dari 4 Injil, dia bisa menulis 1 Petrus dan 2 Petrus itu adalah ketika di Kisah Para Rasul dia mengalami goncangan-goncangan hidup, tekanan-tekanan hidup. Inilah yang kita melihat bahwa kabar baik itu adalah kabar yang luar biasa, yang dahsyat, yang senantiasa menggoncangkan kehidupan kita untuk menjadi orang yang ordinary, menjadi orang yang extraordinary. Ini yang perlu kita sadari. Dari sinilah yang saya melihat bahwa Allah
punya tujuan. Yesus punya tujuan dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Jadi karakter apapun yang kita ada dalam diri kita. Di dalam diri kita ini ada 4 karakter. Dominan, intim, stabil, cermat menurut dunia psikologi. Dan itu adalah gambarannya tipikalnya Allah sebetulnya, Bapa. Bapa itu dominan. Bapa itu stabil. Bapa itu cermat. Bapa juga itu intim. Kalau kita mau belajar tentang hal-hal itu penting sekali. Nah, tetapi kesempurnaan Allah itu tidak bisa menjadi bagian kita karena kita sudah jatuh di dalam dosa pada waktu itu, Bapa kita Adam, sehingga keadaan-keadaan itu yang membuat manusia tidak stabil. Ketika ada masalah, Petrus yang tadinya orang yang tipikal sanguin, yang dia antusias luar biasa, tetapi ketika masalah kelemahannya dia gampang jadi orang yang lepas tangan. Dia gampang menghindarkan diri. Dia gampang melarikan diri. Ini kelemahan dari, sehingga peranan kita dominan, intim, stabil, cermat ini dalam hidup kita, inilah Injil itu yang saya bilang buat kita semua. Injil itu kekuatan Allah. Firman Allah itu kuat, nggak bisa. Makanya di dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan firman Allah itu tajam. Lebih tajam daripada bermata dua, memisahkan roh, jiwa, dan tubuh. Ini yang perlu kita hidupi dari hari ke hari. Saya percaya good news adalah kabar baik itu yang kita sampaikan dimanapun itu akan menjadi berita kabar baik. Kenapa? Saya katakan itu yang bekerja bukan kita, adalah Roh Kudus yang akan memampukan. Nah, disinilah saya melihat yang kita belajar dari Petrus. Pertama, Petrus mengalami satu hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Lalu kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita melihat dalam kehidupan Petrus, dia Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dikatakan bahwa pada hari Pentakosta semua berkumpul. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin yang keras menghuni mereka, dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti api yang menyala, seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya, saya mau bilang buat Bapak Ibu sekalian bahwa orang yang penuh dengan kasih karunia sebetulnya dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu harus tahu dulu kita. Karena waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus yang mengakui bahwa Yesus yang kita sembah itu bukan kita. Bukan kita. Kita harus tahu dulu. Ini yang seringkali orang tidak menyadari peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, Petrus ini luar biasa. Nah, peranan Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita. Makanya Petrus menulis di dalam 1 Petrus 5 ayat 10. Kita lihat di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Dia bilang, Pak, dan Allah sumber segala kasih karunia. Garis bawahi. Itu sumber kasih karunia itu Allah kita di dalam Yesus Kristus, dikatakan yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Yohanes 15:16 katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi Allah yang memilih kita dan telah menetapkan kita. Ini keren sekali ayat ini, saudara. Dan ini yang perlu kita sadari. Jadi kita harus menyadari bahwa peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Keadaan kita apapun, Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan hidup kita. Itu yang harus kita sadari. Bagaimana ketika Yesus pertama kali bilang kepada Petrus, dikatakan bahwa di dalam Matius pasal yang ke-16 tadi, ayat 17, dikatakan bahwa ayat 18, dan aku berkata kepadamu, ini Yesus bilang, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasai. Janji Allah tidak akan pernah bergeser dalam kehidupan kita, tapi seringkali yang bergeser adalah kitanya sendiri. Kenapa? Karena kita tidak pernah bisa tahan menghadapi tekanan-tekanan hidup, masalah-masalah yang kita hadapi. Makanya Petrus dia menulis di dalam 1 Petrus 5 tadi, kita kembali lagi dalam 1 Petrus
pasal yang kelima, 1 Petrus pasal yang kelima ayat 10, dia bilang begini, bahwa Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal untuk melengkapi kamu. Yang pertama, Roh Kudus akan melengkapi kita. Roh Kudus akan melengkapi kita dengan pengetahuan kebenaran, pengenalan akan Kristus itu. Saya hanya mau garis bawahi, teologi tidak akan membawa kita untuk mengenal Kristus dengan sempurna. Hanya Roh Kudus yang membuat kita mengenal Allah dengan sempurna. Kenapa? Karena roh kebenaran itu akan menuntun Anda dan saya kepada seluruh kepenuhan Kristus dalam hidup saudara dan saya. Itu harus kita sadari. Jadi kita percaya. Jadi kita harus menyadari bahwa iya ya. Makanya Petrus dia bilang Allah itu akan melengkapi. Kita dilengkapi untuk apa? Untuk hadapi tantangan-tantangan yang kita hadapi dari hari ke hari. Makanya ketika Yesus memilih dan memanggil, dia bertanggung jawab atas hidup kita. Bagian kita adalah percaya saja. Amen. Percaya. Yang ini adalah percaya. Yang Yesus katakan. Itu jelas sekali dalam kehidupan kita. Nah inilah, makanya waktu kita dilengkapi, kita percaya bahwa kemampuan ilahi itu yang bekerja dalam kehidupan kita. Yang kedua Petrus bilang bahwa dia akan meneguhkan. Kita diteguhkan. Orang boleh berkata apa tentang kita, asal jangan Allah berkata apa tentang kita. Allah tidak pernah melihat kita yang negatif, dia selalu lihat kita orang yang positif. Dia selalu melihat kita adalah orang yang benar. Perempuan Samaria, latar belakangnya yang kacau, tapi Yesus khusus datang di Perigi, di sumur, hanya untuk menjangkau perempuan itu. Kenapa? Karena Yesus tahu ini perempuan adalah orang yang berpotensi yang luar biasa. Murid-murid tidak memahami. Murid-murid lebih condong pergi turun ke kota Sikar untuk mengisi perut, cari makanan. Tetapi perempuan ini, dia punya kebutuhan, tetapi waktu dia bertemu dengan Yesus, dia mengalami satu perubahan yang luar biasa ketika dia tahu, dia mulai mengenal Yesus di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-33. Maka kata murid itu pada seorang yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Karena mereka pergi mencari makanan, mereka mau melihat Yesus juga lapar. Salah tidak? Tidak salah. Tetapi mereka tidak mengerti isi hati Yesus yang sesungguhnya. Makanya saya sangat tertarik dengan Injil Yohanes pasal yang keempat ini. Inilah titik balik pola pemikiran saya tentang penyembahan yang sejati itu direstorasi adalah perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria ini. Karena hanya seorang perempuan yang tidak jelas, Allah mengutarakan isi hatinya yang luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu, ketika Anda punya isi hati, bisa nggak Anda mencurahkan isi hati Anda kepada orang-orang yang Anda belum kenal? Apalagi dengan latar belakang yang orang yang susah. Inilah saya mau bilang, Injil kabar baik, dia tidak dibatasi waktu, tidak bisa dibatasi oleh tempat, dan tidak bisa dibatasi oleh keadaan. Ini dasarnya, good news itu, kabar baik itu. Makanya di ayat 34 kata Yesus pada, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Perempuan ini ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia tahu isi hatinya Allah, Yesus, dan dia ceritakan. Itu dahsyat. Petrus juga, karena ketika kita baca di Injil Matius, Markus, Lukas, ya, Petrus berapa kali menyangkal Yesus. Petrus coba, antusias dia. Waktu dia murid-murid bilang itu hantu, dan ketika semakin jelas Tuhan bilang itu bukan aku. Dari semua murid, Petrus yang berani, kalau orang awam yang lancang, dia bilang kalau engkau itu Tuhan, katakan, biarkan aku berjalan. Dan Yesus, kalau saya gambarkan diri saya seperti dia, saya bilang, ini anak bodoh, ibu total apa gitu. Tetapi Yesus beda. Itulah saya bilang, kabar baik itu selalu akan mengcounter kabar baik, kabar yang kita anggap kita buruk itu selalu baik. Cuman tingkat pengenalan kita akan Kristus itu yang akan merubah bagaimana Allah
itu baik. Hal yang ketiga yang kita lihat dari Petrus ini adalah dikatakan dia melengkapi, dia meneguhkan, dan dia menguatkan. Paulus bilang begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Ternyata kata kuat ini saya menemukan di dalam bahasa Yunani dikatakan dinamis. Tapi dia memiliki satu kata kerja yang luar biasa, katakan endinamo. Endinamo itu adalah memperkuat, artinya memperkuat sesuatu yang lemah itu diperkuat. Apanya yang diperkuat? Adalah jiwa kita, pola pikir kita, pola pikir kita, pikiran dan perasaan kita itu akan diperkuat oleh Roh Kudus yang memperkuat kita. Nah, endinamo yang kedua itu adalah memperkuat terus menerus sampai, yang diartikan terus menerus sampai masalah itu selesai. Itu yang dia bilang. Jadi Roh Kudus senantiasa akan membuat kita mampu menghadapi keadaan. Makanya 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar. Kata jauh lebih besar itu dikatakan super duper extraordinary. Jadi tidak terbatas. Itu harus kita sadari dari hari ke hari. Jadi dikatakan bahwa dia akan kuatkan dan membentuk identitas. Makanya dikatakan Yesus bilang, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan bangun jemaat. Itu keren. Jadi Allah memanggil kita, dia tidak pernah salah dalam kehidupan kita. Orang bisa salah menilai kita, tapi Yesus tidak pernah salah memilih kita. Ini yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus sadar bahwa good news itu adalah better good news superpower. Jadi pagi saya dapat WA dari Ibu Eva, dia bilang ada WA ini, ya itu yang menginspirasi saya. Dia bilang ini super excited, ya. Amen. Luar biasa, saudara. Kita harus tahu bahwa good news itu adalah super excited dalam kehidupan kita. Makanya Paulus bilang, apa yang aku anggap keuntungan dia dulu dalam pola hidup perjanjian lama sebagai seorang ahli Taurat, dia anggap itu rugi karena pengenalan akan Kristus, maka dikatakan itu sampah. Nah, kata sampah itu diartikan di dalam bahasa asli itu ada kotoran binatang, saudara, dan itu luar biasa. Jadi pemahaman Paulus yang lama dia anggap itu sampah. Itu yang sedang saya alami, pergeseran pemahaman teologi saya sedang gugurkan. Saya mau kenal pribadi, pengenalan akan Kristus itu lebih utama dalam hidup kita. Kenapa? Karena saya dikokohkan, saya dilengkapi, dikuatkan, dikokohkan. Inilah yang saya mau bilang, Allah sumber kekuatan. Tuhan Yesus berkati. Haleluya, amin. Super duper excited. Thank you Pastor Lawrence yang sudah menyampaikan tentang kabar baik buat kita semuanya dari ayat 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Ini sungguh luar biasa, memberikan kita kembali satu energi ya, sukacita di dalam Tuhan. Dan saya juga setuju bahwa satu hal, bahwa teologi itu adalah bahasa general, universal, itu teologi itu. Ilmu tentang Tuhan. Saya pernah juga bukan berdebat tapi berdialog dengan seorang, terus dia katakan enggak, teologi itu ada di Alkitab. Maksudnya yang mana nih? Jadi kalau kita mau bicara teologi itu dalam bahasa pengertiannya adalah ilmu tentang Tuhan. Nah, tidak semua ilmu tentang Tuhan berbicara tentang Kristus. Tapi kalau berbicara tentang Kristus, itu adalah satu hal yang luar biasa yang kita bisa alami. Kasih karunia Tuhan, kristologi itu ya. Kasih karunia Tuhan ini dahsyat, kita boleh alami. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi, dan kita boleh berfellowship, sharing satu dengan yang lain, mungkin dari apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Lawrence. Mungkin teman-teman mendapatkan sesuatu inspirasi, boleh dibagikan ya. Disinilah
forum kita saling berbagi, sekalipun mungkin sedikit berbeda dengan topik nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang penting menyaksikan atau menceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan. Oke, puji Tuhan. Kita mungkin dengarkan dulu nih dari Ibu Eva, boleh Bu? Tadi Bu Eva WA sama saya mau minta didoakan kata. Bu Eva mana nih Bu Eva? Iya saya Pak. Kaki sebelah sudah di neraka itu karena Iya. itu di tas mami tunggu. Oke. Terima kasih Pastor Larry sudah memberkati kita. Jadi yang tadi saya dengar, saya bisa mengambil kesimpulan seperti ini sih sebenarnya. Kita itu harus percaya. Tuhan itu meminta kita untuk memiliki hidup yang punya standar yang tinggi. Karena kita ada di dalam Dia, dalam kasih karunia, itu berarti standar kehidupan kita harus tinggi, harus lebih daripada sebelumnya gitu loh. Karena ketika kita percaya, banyak orang Kristen tuh sekarang percaya bahwa Tuhan melakukan segalanya, tetapi mereka tidak percaya bahwa Tuhan telah melakukan buat kita segalanya untuk kita gitu loh. Tetapi kita yang sudah di dalam kasih karunia, kita percaya bahwa Tuhan melakukan segalanya dan Dia telah melakukan segalanya untuk kita. Amin. Dia mau kita hidup di dalam His best, di dalam kebaikannya. Nah inilah yang harus kita percayai. Bagaimana kita bisa menerima berkat itu kalau kita tidak mempercayai bahwa Dia telah melakukan untuk kita semua. Jadi dari yang contoh Petrus tadi itu suatu gambaran bahwa ya itulah kita gitu. Kita harus percaya bahwa Tuhan memang sudah memberikan kita sesuatu yang terbaik buat kita. Yes, Tuhan, atau kata hembusan nafas terakhir Yesus Kristus waktu di kayu salib kan dia cuma bilang hanya 2 kata, sudah selesai. 2 kata itu sederhana aja tapi maknanya benar-benar supernatural gitu loh. Kalau kita memang berfokus dan percaya dengan kata sudah selesai, Dia sudah memberikan segalanya buat kita, segala kelimpahan, segala berkat kesembuhan itu punya kita. Jadi kita yang menjadi anaknya yang sudah diberikan keselamatan itu adalah runtutan-runtutan dari keselamatan. Ketika kita percaya kita diberi keselamatan, maka kita juga percaya bahwa kita menerima itu semua, kesembuhan, kesejahteraan, itu semua adalah milik kita. Yang diminta oleh Tuhan adalah kita percaya bahwa kita memiliki standar kehidupan yang lebih tinggi daripada kita sebelum mengenal kasih karunia Tuhan. Bagi saudara saya, amin. Thank you, puji Tuhan, Ibu Eva. Terima kasih. Ya, kita ingin dengar juga sharing dari Ibu Viana dari Sambas, Bu. Silakan. Ya, menanggapi boleh apa yang sudah disampaikan Pastor Larry. Mau berdebat dengan Pastor Larry juga boleh. Ampun. Just kidding. Iya. Ya, thank you banget untuk Pastor Larry, sangat memberkati. Ya, saya sangat diingatkan kembali bahwa tentang Injil ada kekuatan Allah dan itu benar-benar. Kenapa? Kalau tanpa Injil ya seperti saya contohnya ya, bahwa pemahaman kita tentang teologi, entah kita pernah sekolah teologi setinggi apapun, kalau bukan Roh Kudus yang membuat kita untuk mengenal Dia, itu tidak akan bisa mengenal Dia. Mungkin orang akan bangga dengan detailnya Dia. Bukan ukurannya itu. Nah, cuma sayangnya banyak orang mematokkan itu sebagai ukuran karena belum di dalam kasih karunia. Tetapi ketika kita dibukakan selubung kita dibukakan mengalami metanoia, itu kita benar-benar mengalami bahwa Kristus itu begitu intimnya, ya, sama seperti yang semalam yang kita Pastor David bawakan, bahwa hubungan itu ada berbicara keintiman, bukan lagi dengan satu patokan-patokan aturan yang membuat kita begitu kaku dan ketakutan. Kadang-kadang mau datang berdoa, ya. Dulu saya selalu berpikir kalau saya tidak benar, saya nggak akan berani berdoa. Pengampunan, minta ampun terus tuh. Udah ini. Tetapi sekarang begitu luar biasanya ketika mengalami tadi Injil kekuatan Allah. Itu yang membuat saya merdeka. Thank you banget Pastor Larry untuk sharingnya. Itu memberkati. Iya, itu aja sih yang saya dapat ya, saya alami. Amin. Iya, thank you, Pastor. Iya, puji Tuhan. Kita sapa dulu, saya lihat dulu nih. Ada Ibu Lisan dulu. Ibu Lisan. Shalom Bu Bu Lisan.
Lisien, ya Ibu Lisien. Ini temanku nih Pastor. Ya, sudah berapa kali Ibu Lisien juga ikut? Silakan Bu. Shalom, ya kedengaran. Halo. Ya selama saya ikut ini saya merasa kok ikut Tuhan tuh luar biasa ya. Amin. Sebelumnya saya kan merasa tiap hari pendeta khotbah tuh saya kena terus gitu. Kok saya lagi saya dosa. Pokoknya saya berdosa kan, benar. Baru cuma kata Pastor Shelby itu kita kalau emang harus berdoa kita pergi. Mungkin kita selamat kok kan. Kita kadang-kadang lupa berdoa kan, kita kemana, kita kasih selamat apa kan bukan karena mengandalkan itu kan. Kita semalam saya pikir itu Tuhan kok luar biasa ya. Tapi itu sih saya merasa sangat diberkati sih ikut selama ikut ini gitu Pak. Yes. Saya merasa itu beda deh. Sebelum pagi ada keadaan corona gini kita tambah down kan Pak. Terus nggak ketemu teman, terus aku kok pekerjaan kan semua di lockdown kan, aduh jadi saya merasa kok saya lagi kena gitu. Sekarang selama saya mendengar ini itu, pikiran saya diubahkan gitu. Oh Tuhan, apapun terjadi Tuhan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Amin. Terima kasih Pak atas berkat-berkat yang telah dibagikan. Ya, terima kasih. Ya. Kami juga bersuka cita mendengar kesaksian dari Ibu Lisien ya. Puji Tuhan. Ya kita ke Hong Kong dulu nih, Pastor Pak Indra maksudnya. Udah 2 kali orang Dua kali. Calon. Tadi malam si Papa sama Mama dengar Pastor Indra katanya. Amin lah. Calon. peneguhan. Sorry itu. Pak. Sorry. Amin lah. Amin. Ini yang ketiga Pak, yang pertama waktu itu Wah ini berarti. Dari orang tua peneguh. pas mau dibilang jadi penerjemah, saya dibilang Pastor Indah, saya bilang saya belum pastor Pak. Dinubatkan sudah. Yang pasti pastor dalam keluarga, buat istri, anak-anak itu sudah pasti kan. Silakan Pak Indra, ayo. Ya, terima kasih Pak Pastor David, Pastor Lawrence. Ini memang benar sangat menarik ya. Dan kalau bagi saya memang teologi ini sesuatu hal yang sebenarnya menarik. Meskipun saya nggak pernah sekolah teologi, tapi kalau mendengar pembahasan itu menarik. Nah, yang saya ingat dari yang semalam juga kan kita setelah Zoominar itu kita sempat masih membahas ya. Nah, jadi yang saya pikirkan tuh gini Pak, teologi ini kita memang belajar tentang Tuhan Yesus ya. Tapi kita belajar mengenai Dia itu sebagai apa? Kalau kita menempatkan Tuhan Yesus itu sekedar sebagai objek untuk dipelajari, ini yang biasanya nanti akan jadi suatu hal yang membuat kayak semacam pertentangan satu orang dengan yang lain, karena mereka melihat satu objek yang begitu besar dari banyak sisi yang berbeda, masing-masing berkeras nanti. Oh dia seperti ini, dia seperti itu. Ini yang jadi, kalau menurut saya memang istilahnya kalau kemarin dibilang menyalahgunakan teologi ya gitu. Nah, tapi saya yakin dan percaya bahwa banyak pastor-pastor yang juga belajar teologi justru dari teologi ini mempelajari Kristus sebagai subjek, mempelajari Dia sebagai pribadi. Dan ini yang saya yakin yang sangat memberkati banyak orang juga, bahwa dengan pengenalan yang dalam tentang Kristus melalui pemahaman teologi Dia sebagai subjek, Dia sebagai otoritas yang berkuasa dan memiliki pribadi yang berkuasa, itu yang justru mampu membawa orang-orang banyak untuk mengenal bahwa sebenarnya Allah itu kasih gitu. Karena saya yakin banyak juga sampai sekarang ini banyak orang, banyak pengajaran yang masih menempatkan Tuhan Yesus atau Allah itu sebagai semacam ya kayak di zaman perjanjian lama, api yang menyala-nyala, api yang menghukum, yang membakar. Padahal sebenarnya di perjanjian lama pun api dari Tuhan pun nggak pernah membakar manusia kan. Dia menampilkan wujudnya sebagai api juga tidak membakar dan menghukum kita gitu. Nah, justru saya sangat berterima kasih sekali banyak pengajaran-pengajaran di sini yang justru dengan semakin kita mengenal tentang Yesus Kristus dengan yang benar, dan saya yakin dan percaya itu juga semua bersumber dari Dia sendiri, dari Roh Kudusnya dalam para pastor sekalian dan dalam kita semua. Kita semakin mengenal bahwa Yesus itu adalah Allah yang kasih. Dan saya teringat satu hal yang Pastor Ken Lek sempat bilang, bahwa
di Alkitab ini ada banyak hal yang kalau kita ambil secomot-secomot aja itu mungkin akan kontradiktif gitu. Tapi secara garis besar kita bisa lihat bahwa dari Kejadian sampai Wahyu itu semua Alkitab itu berbicara tentang Kristus Yesus, dan itu berbicara tentang Allah adalah kasih bagi kita. Jadi kalau kita melihat suatu hal yang seolah-olah menunjukkan bahwa Allah itu tidak kasih bagi kita, ya kita harus minta juga pertolongan dan pemahaman dari Roh Kudus gitu untuk mengenal ini sebenarnya maksudnya apa. Karena mungkin banyak juga orang yang suka menggunakan ini kan, coba kamu baca sepotong ayat aja, oh Tuhan ini jahat, dia menyuruh membumi hanguskan suatu bangsa. Wah, karena kan sebenarnya bukan seperti itu. Jadi saya yakin dan percaya ya kita di sini bisa saling belajar bersama, dan ini juga benar-benar sangat menghibur, sangat menguatkan kita bahwa Yesus kita itu adalah seorang pribadi yang benar-benar mengasihi kita, yang benar-benar menginginkan apa yang terbaik bagi kita, dan itu dia sediakan bagi siapa saja sebenarnya yang mau menerima itu. Terima kasih. Nah, haleluya. Terima kasih Pak Indra. Ya. Kita dengarkan sharing dari Bandung dulu ya. Bandung, Ibu Ice, boleh? Berkaitan dengan tadi mungkin, atau ada mau kesaksian lagi, boleh. Kita juga bisa dengarkan lagi tentang kesaksian tentang kasih kebaikan Tuhan. Terima kasih Pastor David sama Pastor Lawrence Apitule. Ya. Terima kasih firman yang tadi, saya sangat diberkati sekali ya. Makin kesini saya ikut dari pertama sampai sekarang ini, saya makin mengerti bahwa segala sesuatu apa yang saya lakukan, kehendak saya kan tidak akan berhasil. Dan saya percaya dari apa yang saya dapatkan, apalagi mengenai kasih karunia, itu sangat-sangat membantu bagi kita orang umat Kristen. Saya bersyukur saya bisa bilang kepada anak-anak saya bahwa segala sesuatu kalian harus bersandar melepaskan itu kepada Tuhan Yesus. Bukan kekuatan kamu, bukan juga kehendak kamu. Contohnya kalau saya kadang-kadang tuh kalau mau keluar, mau pergi, anak-anak apa, saya ayo kita berdoa supaya dalam perjalanan Tuhan pelihara dan tiba dengan selamat. Sebetulnya saya dari pengertian yang saya dapatkan, tanpa kita berdoa, Tuhan sudah menjaga kita. Dari yang saya dapat dari awal sampai akhir. Tanpa kita berdoa juga, sebenarnya Tuhan sudah tahu tujuan kita mau kemana. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Kalau toh memang mau terjadi, pasti Tuhan akan tidak akan membiarkan kita jalan pada saat itu. Mungkin ditunda dengan acara apa, dengan alasan apa. Tapi dengan kesini-sini saya pikir, oh terima kasih Tuhan. Terima kasih dari penjelasan-penjelasan yang saya dapatkan bahwa kasih karunia itu sudah kita dapatkan. Kasih karunia itu kalau kita tahu, kita tidak perlu susah-susah, tidak perlu berpikir hal-hal yang tidak baik. Dan yang paling utama, kalau kita memberi sesuatu kepada gereja, umpama perpuluhan atau apa, itu tidak perlu kepaksa, tidak perlu dipaksa, tidak perlu kita bilang, oh saya takut Tuhan, nanti Tuhan nggak berkati, jadi saya memberi. Sekarang saya mengerti bahwa saya memberi itu karena saya sudah diberkati. Amin. Amin. Jadi saya ke anak-anak ke saya, karena mungkin saya mengurus mereka, menjaga, memberi, kasih sekolah sampai tinggi, ngurus cucunya, mereka memberi kepada saya. Saya tidak pernah minta, tidak pernah saya minta, tidak pernah saya mengeluh. Ke saudara pun, saudara kandung, tidak pernah saya mengeluh, tidak pernah meminta. Walaupun masalah saya hadapi sangat berat, saya ke Tuhan aja. Tapi akhirnya saya mengerti, sama seperti itu. Masa saya sama Tuhan aja saya menghitung, masa dia sudah memberkati saya dengan begitu kelimpahan, dalam artian bukan harta ya, kelimpahan punya anak-anak yang takut Tuhan, punya anak-anak yang sudah saya sekolahkan. Masa saya mesti hitungan? Tidak perlu. Ternyata kalau saya memberi, karena saya sudah diberkati, karena saya sudah dilindungi, saya sudah diberi segala sesuatu, terutama kesehatan. Jadi patut kalau saya memberi perpuluhan atau persembahan syukur atau persembahan hari Minggu,
kolektor itu sebetulnya harus benar-benar saya memberi karena saya sadar bahwa saya ini sudah diberkati, saya ini sudah disayang sama Tuhan. Amin. Terutama kesehatan saya, melindungi anak cucu mantu saya, itu yang paling penting ya. Jadi jangan sampai kepaksa, jangan saya mau kasih supaya Tuhan kasih banyak. Ternyata tidak seperti itu. Yes. Hanya kerelaan. Dari saya ikutin dari awal sampai akhir, sampai sekarang ini, saya mengerti demikian. Harus seperti itu. Sebenarnya seperti itu adanya. Haleluya. Tuhan. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bu Ice. Kita ke Balikpapan dulu. Pak Ade dulu ya. Habis itu Balikpapan Pastor Selby. Oh ya, habis ini Bu Ros, maksud saya. Setelah itu nanti close Pastor Selby. Silakan. Shalom. Pak Ade. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Firman-Nya sangat berkati dari Ya, hari ini saya agak santai, jadi saya bisa mengikuti acara ini. Tadi pagi saya bersyukur ketika melek mata. Terima kasih ya. Suaranya kurang keras, Pak. Kurang keras. Iya. Ya. Ini Nggak masuk tuh suaranya. Suaranya nggak masuk, Pak Ade. nggak apa-apa, kasih Ibu Ros dulu deh. Oke. Kenapa? Ini ada suaranya. Sekarang ada. suara. Terusin. Ada. Udah bagus deh, udah bagus. Nggak ada ya, putus lagi. Oh, putus lagi. Oke. Putus. Putus lagi deh. Putus lagi. Putus lagi. Ya, putus. Halo Pak Ade. Putus ya. Iya, oke, kita dengarkan dulu dari Putus, Cirebon dulu deh, putus. dulu. Nanti Ya, dari Cirebon dulu ya. Pak Ade boleh diatur dulu mic-nya, Pak. Silakan Bu Ros. Iya, atau mungkin internetnya. Iya, terima kasih loh Pastor Larry. Selamat pagi semua. Ya, sama-sama. Saya sorry datang agak terlambat, join terlambat ya. Terima kasih, sungguh sangat diberkati. Dan saya hanya berkisar kepada beberapa ayat yang Pastor Larry tadi berikan, yang berbicara kepada saya juga gitu ya. Jadi saya ulangin di 1 Petrus 5 ayat 10 itu tadi dikatakan Allah sumber kasih karunia. Allah sebagai sumber kasih karunia telah memanggil kamu. Dan dia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi ada 2-3 hal di dalam situ, yaitu satu, Allah adalah sumber dari kasih karunia. Dialah sumber kasih karunia kita. Jadi ya itu dipegang satu. Terus yang kedua bagi saya, dia yang telah memanggil kita, itu kita nggak disia-siakan. Amin. Pada waktu dia memanggil, dia melengkapi kita juga. Ya. Dia mengokohkan, menguatkan, dan meneguhkan kita. Jadi artinya dia tidak berjanji bahwa kita tidak akan datang penderitaan atau problem atau kesulitan atau kesengsaraan. Problem yang sama yang dialami oleh dunia, kita juga akan mengalaminya. Tapi dia berjanji pada saat ada penderitaan yang datang kepada kita, dia yang sudah merupakan sumber kasih karunia. Artinya di sini sumber kasih karunia artinya dia sudah memberikan kasih karunia itu kepada kita. Pada waktu kita percaya kepada kasih karunia yang telah dia berikan kepada kita itu, dia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Jadi saya review kepada kehidupan saya dulu masih memakai legalistik, dan sekarang saya dengan kasih karunia hidup lebih santai, tidak banyak goal-goal yang saya letakkan sendiri. Saya merasa kemajuan saya. Jadi maksudnya dengan beberapa problem yang tentunya orang hidup sama mengalami problem yang sama berpuluh-puluh tahun gitu ya, itu mengikuti saya,
Itu yang dulu dengan yang sekarang saya merasakan berbeda. Kok heran ya, kok aku lebih kuat ya ngalamin ini. Kok aku sekarang lebih enak, nggak sedih gitu mengalami itu. Oh, saya tahu. Karena dia yang sumber kasih karunia, dia sudah menguatkan saya. Kekuatan ini bukan karena legalistik, bukan karena saya bilang pada diri sendiri, ayo Rosana, kamu harus kuat, kamu harus kuat. Bukan seperti itu, tapi dari dalam itu keluar kekuatan sendiri gitu. Itu yang saya bilang haleluya atas ayat ini, luar biasa. Dan ada lagi yang mirip dengan itu adalah Kolose 1 ayat 23. Ya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Jadi yang diminta oleh Allah kepada kita adalah kita tekun dalam iman. Jadi artinya kita tetap percaya loh. Dalam keadaan penderitaan, problem apapun yang kita hadapin, percaya loh. Dan tetap teguh, tidak bergoncang. Padahal kita tahu bahwa himbauan tetap teguh dan tidak bergoncang itu bukan dari kita. Dari ayat yang tadi 1 Petrus 5 ayat 10 kita tahu bahwa dialah yang memberi keteguhan dan ketidaktergoncangan itu. Dia yang memberi kita. Tapi di ayat ini dikatakan tetaplah teguh kamu dan tidak bergoncang. Padahal dia yang memberi kita keteguhan itu, luar biasa. Dan dia berkata jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Pengharapan Injil apa? Pengharapan tentang kasih karunia. Jadi kita harus tetap ingat bahwa dialah sumber kasih karunia. Dia sudah memberikan kepada kita kasih karunia-Nya itu. Jadi setiap kita mengalami segala sesuatu, kita percaya bahwa kasih karunia itu sudah disediakan bagi kita untuk menyelesaikan penderitaan, problem, kesulitan, kesengsaraan yang kita sedang hadapi. Sudah ada di situ. Dan buktinya adalah yang terakhir adalah di Efesus 1 ayat 3. Ayat kesukaan kita semua, bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Di dalam sini segala berkat rohani berarti kasih karunia-Nya sudah lengkap, genap, utuh dan sudah cukup, lebih daripada cukup, sudah diberikan kepada kita. Kasih karunia-Nya sudah pasti cukup untuk kita menjalani hidup ini. Haleluya. Cuma gitu sharing saya. Semoga berkati. Thank you Bu, Tuhan berkati, puji Tuhan ya. Ditegaskan lagi, dia yang memanggil, dia sumber, dia yang memanggil, dia yang meneguhkan dan menguatkan kita. Puji Tuhan. Pak Ade, bagaimana, sudah bisa Pak? Coba lagi Pak Ade. Gimana Pak? Belum. Oh belum. Ada tuh. Oke. Ya, kita ke Pastor Selby. Pastor Selby, silakan Pastor. Terima kasih Pastor Larry, thank you ya. Sama-sama. Luar biasa, ini kita ada amunisi baru juga ini ya. Amunisi. Untuk membawa kita melihat dari perspektif bahasa-bahasa ini kan. Karena saya pelajaran bahasa Indonesia 5 apa 4 gitu ya. Waktu ya belajar. Jadi ternyata bahasa sendiri aja susah. Makanya dibantu ada amunisi baru nih untuk mengulik ayat-ayat dari perspektif ilmu bahasanya kan. Terima kasih Pastor Larry, tapi saya mendengar satu hal terakhir tentang kabar baik ya. Tapi sebelum saya bicara soal itu, saya melihat Ibu Ice ini radikal banget ya. Begitu kenal kasih karunia, mis radikal ya. Wah, hebat ya. Memang kasih karunia tuh membuat kita radikal. Ya. Radikal dalam pengenalan. Asli. Ya, contohnya ya ini tadi. Ya, tadi itu ya. Kalau dulu kita berdoa sebenarnya untuk supaya Tuhan jaga, kita mengenal kasih karunia, enggak doa pun Tuhan udah jaga, itu radikalnya tuh di situ. Karena soal jaga tuh itu urusan dia, bukan urusan kita. Kita doa tuh minta dijaga karena sebenarnya kita khawatir ada apa-apa dengan kita. Sebenarnya pertanyaannya, siapa yang lebih khawatir ada apa-apa dengan kita? Kita sendiri apa Bapa? Tentu Bapa di surga. Kalau kita ada anak kecil, kita selalu mengawasi dia belajar berdiri, dia belajar berjalan, yang ngawasin dia siapa coba? Yang khawatir dia jatuh apa dia, apa kita sebagai orang tuanya kan?
Justru iya, di situ tuh radikal tuh, pengenalan tuh ada di situ, dan itu keren sekali Bu Ice, dan saya percaya Tuhan akan terus membuka banyak hal. Karena kita memang selama ini dibelenggu dengan pemahaman-pemahaman yang membuat kita ini malah menjadikan kita khawatir. Kita doa karena khawatir, kita memberi karena khawatir, kita puasa karena semua tindakan agama itu kita beribadah karena khawatir. Nah, kan supaya kita merdeka, supaya kita bukan karena supaya, tapi karena ya, bukan supaya tetapi karena ya, tadi Bu Ice sudah bilang kan, saya memberi itu karena, bukan supaya. Ya, nah, itu radikalnya tuh sebenarnya kita bisa lihat di situ. Ibu Leisen juga saya lihat mengalami itu. Nah, saya lanjut tentang kabar baik. Kabar baik gini, kita tahu bersama bahwa kabar baik itu, inti daripada kabar baik itu cuma satu kalimat: Yesus mengampuni kita tanpa syarat. Ya kan, unconditional love, unmerited favor of love. Jadi kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak layak kita terima, itu kita terima. Itulah kabar baik. Itulah inti kabar baik, itu ada di situ, tidak ada di tempat lain. Ya kan? Bukan mujizat kabar baik, bukan kesembuhan kabar baik, bukan pemulihan kabar baik, bukan diberkati kabar baik. Di Alkitab tuh kabar baik tuh Yohanes 3:16. Yang kita tidak harapkan namun kita terima. Yang kita tidak layak untuk menerimanya, kita menerimanya. Itulah kabar baik. Nah, kabar baik yang kita terima ini adalah karena kasih karunia. Itu adalah pemberian cuma-cuma, bukan usaha kita, tanpa syarat. Nah, ini juga sebagai peringatan sebenarnya pada saya, karena saya ini mendapat ini kemarin, sehingga saya tulis di wall saya. Saya, Selby, menerima kabar baik, menerima pengampunan tanpa syarat, menerima kasih yang tidak layak saya terima. Tetapi Selby yang sama, yang menerima tanpa syarat ini, itu punya satu kantong besar, satu keranjang besar, isinya syarat semua. Dan kadang-kadang Selby ini berjalan kemana-mana kan, terus membagi-bagi syarat itu kepada orang-orang. Iya kan? Itu dulu. Ya, ini yang juga selalu saya harus ingatin saya. Karena ketika kita mau bicara banyak hal, mungkin kalau bicara mujizat, berkat, kesembuhan, memang tidak ada syarat di sana. Tetapi bukan itu sebenarnya kabar baik itu. Kabar baik itu ada di keselamatan. Amin. Yang tanpa syarat tuh ada di keselamatan, gitu loh. Kadang-kadang saya juga harus mengerem diri saya ketika kita harus pada titik ini selamat atau enggak, ini selamat atau enggak. Itu saya mulai buang, wah, biarin aja deh ayat mau bilang apa. Saya tidak mau berpolemik di situ karena saya pun terimanya tanpa syarat, gitu loh. Saya menerimanya tanpa syarat, bagaimana saya harus memberi syarat karena dia tidak ini, dia tidak itu. Ya kan? Artinya saya telah memberikan standar ganda. Bukan juga saya harus memberikan syarat dan atau memutuskan dalam hal ini, tidak. You selamat, you tidak, you selamat, you tidak. Tidak juga. Enggak ada. Tetapi saya mulai melihat lebih pada kasih Tuhan. Sehingga saya melihat mereka bukan kepada, oh you selamat atau tidak. Aduh kasihan ya, kenapa mendengar. Bukan itu. Tetapi belas kasihan itu akan makin muncul dari dalam hati kita, agar supaya bagaimana saya menerima tanpa syarat, dia juga bisa menerimanya tanpa syarat, gitu loh. Dia bisa mengetahuinya. Dan saya mengingatkan diri saya kemarin saya dapat itu. Saya menerimanya tanpa syarat, tapi kadang-kadang saya menerapkan syarat kepada orang lain, khusus dalam tanda kutip keselamatan. Ya, bukan berarti keselamatan itu universal dan semua diselamatkan, bukan itu. Tetapi kalau kita sadari dari awal, siapa sebenarnya yang memberikan itu kepada saya? Apakah saya layak? Apakah karena saya hebat? Enggak juga. Demikian juga dengan orang yang hari ini kita lihat tidak tahu apa-apa, tidak sama dengan kita. Mereka bukan orang percaya, bukan orang yang menerima kasih karunia. Mereka sama dengan kita sebelum kita mengenal segala sesuatu. Belum kita mengenal kasih karunia. Nah, ketika saya lihat itu, makanya saya hanya bisa berdoa, Tuhan, biarlah belas kasihan yang sama seperti saya ini
itu juga bagi dia. Saya nggak tahu caranya macam mana, ya kan? Saya percaya mereka harus mendengarkan kabar baik. Karena kabar baik itu adalah, Injil itu adalah kabar baik, dan itulah yang menyelamatkan. Dia sanggup menyelamatkan. Saya percaya itu. Tetapi saya tidak mau kemudian menjadikan juga ayat-ayat itu sebagai syarat gitu loh. Kemarin Bu Eva bilang kan, ayat itu menjadi syarat. Oh, ayatnya aja bilang gini. Oh, kalau berdasarkan ayat, saya ini juga nggak ada kualifikasinya ya. Kalau berdasarkan ayat, saya ini nggak ada kualifikasi untuk menerima unmerited favor itu, dan menerima kasih tanpa syarat agape itu. Tapi dengan begini, saya melihat ya bahwa ada passion, ada kasih dalam perspektif yang baru melihat orang yang tidak selamat. Jadi bukan malah biarin ya gimana enggak, tapi malah modal awal tuh ada sudah, yaitu apa? Belas kasihan. Jadi sama seperti Tuhan mencari saya, mendapatkan saya, aku mau bagaimana caranya Tuhan mendapatkan mereka, melalui saya kayak melalui orang lain kayak. Dengan demikian saya terus membangun hubungan baik dengan orang-orang ini. Saya terus mulai membangun kontak mereka. Hari-hari ini juga saya mulai, orang-orang yang dulu saya cuekin. Karena berdasarkan ayat orang ini ya siapa suruh. Sudah ada ayat kok sama kalian. Sama kayak Abraham kan. Layak sama Yesus bilang sama dia tuh. Sudah ada tuh kitab-kitab. Nggak usah Abraham datang ke mereka. Sudah ada tuh ayat, baca tuh ayat kan. Kalau kita pakai begitu, nggak masuk lagi ini barang ini kan. Maka kita akan melihat mereka dan jauh. Terserah ya, kan sudah ada Alkitab. Ngapain tuh Alkitab lu nggak baca? Ya kan? Itu syarat yang untuk mereka. Tetapi ketika saya melihat dalam ini, yang muncul adalah tuh belas kasihan. Yang ada tuh belas kasihan, ya Tuhan. Karena saya dulu ada di situ. Di dalam ketidakpengertian sampai kasih karunia itu menemukan saya. Dan saya bisa seperti ini. Mengerti dia, bertumbuh di dalam dia, mengenal dia, bahwa ternyata saya ini juga sasaran daripada kasih karunia. Nah, intinya daripada kabar baik itu adalah belas kasihan, juga memunculkan belas kasihan dari dalam hidup kita. Sehingga inilah Good News ada, dan kita tidak melihat siapapun dia, orang mau ngeyel ke, mau apa ke, udah Kristen tapi kurang serius kak. Justru kita kadang-kadang gemes dengan orang Kristen yang nggak serius, ya kan? Kita kadang-kadang mau kok passion sama orang-orang yang betul-betul kan nggak tahu Tuhan. Tapi justru yang ada di sekitar kita ini banyak yang tahu tapi ngeyel. Yang ada bersama-sama dengan kita, berjalan bersama-sama terus, tapi bikin sakit kepala ini orang-orang begini. Ini kan, ya coba lihat lebih banyak mana yang dekat kita nih, yang ketemu di Zoom, yang ketemu di pertemuan-pertemuan ini. Orang ngeyel atau orang sama sekali buta. Tapi di sini nggak ada yang ngeyel kan? Betul. Ya, makanya bukan di sini, tapi di kehidupan kita nyata ya. Di sini kita bertemu seminggu sekali. Tetapi di kehidupan nyata kita punya di komunitas hidup kita hari-hari, di kantor, di mana-mana, itu justru ladang-ladang yang pelayanan yang banyak itu. Disitulah belas kasihan itu sebenarnya yang harus ditunjukkan. Karena lebih banyak kita punya teman-teman di sini, kita hanya beberapa orang. Tapi di luar itu macam lebih banyak. Nah, itu sebenarnya ini refleksi saya sih tentang kabar baik itu. Agar supaya saya juga tidak menghindar daripada orang-orang yang dulu membenci saya. Orang-orang dulu yang menjauhi saya. Tetapi saya mulai melihat, ya dengan ini saya melihat belas kasihan itu muncul. Saya mulai kontak mereka satu-satu. Saya mulai say halo ke mereka. Ya kan? Pak, dipulihkan ya Pak. Iya. Karena dia bagaimana penolakan-penolakan itu membuat saya juga urus lah kalian tolak saya. Ngapain juga? Saya bisa bangun komunitas di tempat lain. Dan itu juga kan ya enggak kasih karunia juga maksudnya. Ya kan? Nanti di sini saya merasa ditolak lagi atau tidak dipedulin, saya pergi lagi di tempat yang lain. Nggak selesai ini, tapi puji Tuhan, belas kasihan ini membuat kita dapat menerima gitu loh. Dapat menerima. Terima kasih ya Pastor Larry, terima kasih teman-teman. Thank you, haleluya. Terakhir Pak Ade masih bisa bicara Pak? Oke. Nah, bisa Pak, kalau nggak bisa kita closing ya. Sepertinya belum bisa beliau. Pak Indra boleh difoto dulu Pak. Kita jarang foto nih kalau hari Sabtu nih. Ibu Lishen, Pak Ade boleh keluarin ininya. Foto gambar ya. Pak Indra, mohon bantuannya Pak.
Pak Ade mana nih? Pak Ade wajahnya tuh sebenarnya sangat ini loh, sangat bagi saya sangat luar biasa. Itu mirip Bung Karno kalau saya lihat tuh wajahnya tuh. Pak Ade nih kayak malaikat ini fotonya, terang semua nih. Silakan Pak Indra. Sudah Pak? Pak, ini kayaknya lagi sama malaikat bener Pak Ade ini ya. Kayaknya jaringannya tempatnya Pak Ade ini yang nggak bagus. Oke, dihitung aja Pak Indra. Ya. 3, 2. Ya, oke. Sudah kan? Oke. Puji Tuhan teman-teman, terima kasih buat sharing-sharingnya yang luar biasa. Fadil kok terbalik sih, sorry. Ade kebalik. Nih, oke, saya closing aja dengan satu hal. Hari-hari ini saya kira sebagian besar dari kita, waktu kita banyak diambil menonton sosial media, khususnya YouTube, ya. Di YouTube itu sedang banyak sekali perdebatan teologis yang kita sedang ikuti tentang Trinitas dipermasalahkan, tentang sebelumnya juga ya Yahweh atau Allah dan sebagainya. Tapi Paulus pernah berkata begini, aku nggak mau tahu yang lain, dia cuma mau tahu tentang Yesus Kristus. Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Jadi itu aja ya. Saya merasa bersyukur kalau saya sudah menerima kasih karunia ini. Dengan demikian ada gonjang-ganjing, ada perdebatan yang luar biasa di sana sini tentang teologi itu dan ini, itu membuat kita tidak mudah goyah. Kenapa? Tadi disinggung sama Pastor Larry, kita itu ada berdiri di atas batu karang. Aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam apapun, apalagi alam maut, tidak bisa menguasainya. Jadi udahlah. Saya juga nggak mau menghakimi siapa yang benar dari perdebatan itu, karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kita nggak perlu ikut masuk di sana. Ada saya lihat teman-teman Grace juga mulai masuk di sana, memberikan komentar, menambah keruh. Ya kita berdoa aja, semoga Tuhan yang membawa mereka ujungnya adalah hanya kasih karunia. Amin. Amin ya. Saya kira itu saja dari saya, karena Pastor Lawrence tadi menyampaikan tentang kita dikokohkan, diteguhkan karena kita memiliki sumber yang sama, satu sumber yang sama yaitu Kristus. Dia juga yang memanggil kita. Jadi saya percaya perdebatan-perdebatan seperti itu ya, menurut saya kita nggak perlu risau, kita juga nggak perlu mungkin terjebak ke sana atau ingin melakukan hal yang sama. Kita fokus saja Christ Center Living. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Pastor Larry aja udah bertobat. Iya, Pastor Larry. Pastor Larry bilang buku-buku zaman dulu sudah dikasih orang ya. Saya nggak berani kasih orang. Ini buku-buku saya nih, teologi semua rata-rata. Ini kemarin saya lagi ngumpulin beberapa dus buku-buku teologi saya. Terus saya bilang saya mau kasih orang, istri marah. Ngapain kamu mindahin masalah sama orang katanya? Betul ya. Itu kasih sama pemulung, biar dia timbang kilo katanya. Bukan kasih ke orang. Saya petik eskan aja lah buat jadi background, kalau foto kan keren gitu ya, ada buku-buku gitu ya. Iya. Buku teologi biasanya itu ada sekitar 4 ribuan. Kata gembala saya dulu di gereja yang lama, "Yuk mesti banyak buku, biar yuk nggak baca nggak apa-apa," katanya. Kalau orang masuk ke rumah kamu lihat, wah bukunya keren-keren, padahal nggak ada satupun yang mungkin dibaca gitu, tapi kelihatan pintar katanya maksudnya. Oke, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih sharingnya. Sharing kita sangat berkualitas. Kita bisa menyampaikan apa yang Tuhan sudah lakukan. Terima kasih Pastor Lawrence. Ya, dan sama-sama. Ya, minggu depan kita bertemu lagi. Nanti akan diumumkan siapa yang akan menjadi yang membawakan sharing. Puji Tuhan, kita akan tutup dalam doa. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mengucap syukur.
Bapa yang baik, kami bersyukur karena anugerah-Mu yang luar biasa. Kami boleh nikmati pagi hari ini bersama dengan saudara-saudara kami, anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Dan khususnya juga Pastor Lawrence yang sudah membagikan kabar baik, dan semua teman-teman kami yang hadir pada hari ini Tuhan, mulai dari Ibu Viana, Pak Indra, Ibu Eva, Ibu Ros Tuhan, Pak Shelby Tuhan, Ibu Lishan Tuhan, Ibu Ice Tuhan, Pastor Lawrence, Pak Ade, dan kami bersyukur, kami percaya kehidupan kami dan keluarga kami sungguh-sungguh ada di dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari minggu yang akan kami selesaikan dan masuk minggu yang baru besok hari dalam pelayanan baik online maupun offline. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan hikmat dan lebih lagi pencerahan Tuhan, pewahyuan daripada-Mu sehingga setiap perkataan kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami tidak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, berkati Indonesia Tuhan, berkati negeri kami ini Bapa, dan kami percaya Tuhan boleh memakai kami gereja-Mu, boleh menjadi garam dan terang bagi negeri kami tercinta ini, sehingga semakin banyak orang boleh mengenal pribadi Sang kasih karunia yaitu Yesus Kristus yang sudah mati untuk semua umat manusia. Terima kasih, kami bersyukur, kami akhiri pertemuan kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pastor Leri. Iya. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu Thank you, Yana. Pastor Leri. Yuk, Saya- Pastor Indra. Pastor Saya Leri. mau Ayo, kopi darat Eva. dengan Bu teman dari Indra, Bandung. makasih. Ice, Enjoy Pak David. Oke, Bu ada Pak Lisen. Rodi. Loren. Ada Pak Rodi Sampai dari ketemu Bandung hari mau Sabtu berkunjung depan. ke Cirebon. Oh, ada Pak Rodi ya? Oh. Iya. Iya, tadi enggak. Oke, dia lagi di jalan. Jadi, Oke. Ya, thank you ya, God bless. oke, ya share livingnya. Ayo, thank you, God bless.
Tuhan.